Ya, selamat siang menjelang sore, saudara-saudara. Para investor saham yang budiman, ketemu saya lagi Budi Setianto, kreator Easy Stock. Eh, Pada kesempatan hari ini kita akan membahas eh, saham yang sedang atau listed hari ini, yaitu saham 5253 yang berkode Lucy, 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 dan kita akan menghitung nilai wajar dari saham 5253. Tentunya pola perhitungannya kita menggunakan pola perhitungan versi Easy Stock dengan melakukan atau dengan yang mengadopsi paham dari Benjamin Graham, profesor dan guru besar Columbia University, pengarang buku legendaris Security Analysis. Nah, ini bisa coba kita hitung juga nanti dengan perbandingan beberapa metode. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini prospektusnya ya. Anda bisa lihat prospektus tuh di sini. Nih. Prospektus pencatatan perdana saham PT 525 atau Lucy, ya kan? Nah, kita juga bisa lihat susunan kepemilikan atau profil ya. Profil 5253. Saya lebih menggunakan situs IDX atau Bursa Efek Indonesia, lebih simpel daripada membuka prospektus yang begitu tebal, ada 161 halaman. Nah, kita lihatlah kepemilikannya ya. Kita lihat kepemilikannya. PT 5253 beralamat kantor di SCBD, Jalan Sudirman, Sudirman Central Business District, bergerak di bidang perdagangan dan jasa, sektornya barang konsumen, industrinya pariwisata dan rekreasi, subindustri rumah makan. Ya, ini bisa kita lihat kepemilikannya, komisarisnya ada Feli Imaransyah, Calvin Lutfi, dan Sri Wulandari atau Wulan Guritno. Nah, pemegang saham kita bisa lihat di situ. Pemegang saham publik itu memiliki 32,61%. Ya, sepertiga lah ya, sepertiga lebih yang dimiliki oleh publik. Coba kita lihat lebih dalam. Perusahaan ini mengoperasikan rumah makan atau kafe. Nah, ini lihat ya. Permodalan. Modal dasarnya itu yang kita hitung yang penting ya adalah modal yang ditempatkan dan disetor adalah 697 juta lembar atau 697.500.000 lembar. Itu sebelum IPO. Setelah IPO itu menjadi 1 miliar 35 juta lembar. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Banyaklah kebutuhan penggunaan daripada pendanaannya. Nah, ini kita lihat laporan rugi laba itu untuk periode 10 bulan yang berakhir tanggal 31 Oktober ya.
Kita coba hitung nilai wajarnya berapa. Oke, ini ada arus kasnya, rasio keuangan, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di situs-situs yang lain. Oh. Nah, ini nih. Ini sebetulnya. Oke. Resmi melantai di bursa, saham Lucy naik 10%. Penawarannya kan Rp100 per lembar, naik jadi 110. Nah, ini kita lihat ya. Kita lihat ini berbentuk kafe, restoran sebetulnya ini. Restoran, tuh kan melesat menjadi 110. Nah, saham itu melepas 337,500 ribu lembar saham biasa dengan nominal Rp10 atau sama dengan 32,61. Kita lihat 32,61, betul kan? 32,61%. Oke, harga penawarannya Rp100. Total dana yang diperoleh dari penjualan IPO sebanyak 32,1% itu adalah 33,75 miliar. Oke. Penggunaan dana yang diperoleh sebenarnya penawaran dikurangi biaya MSCI setelah digunakan untuk modal kerja ya, untuk modal kerja. Oke, kita nggak mau berpayah-payah untuk melihat apa ya istilahnya hitungan-hitungan detail, prediksi-prediksi. Kita hitung secara kualitatif aja. Secara kuantitatif yaitu berapa nilai wajar ya. Nah, mungkin sebelumnya kita bisa lihat rasio-rasio di sini, beberapa rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan lain-lain. Oke. Kita kembali ke screen kita. Nah, ya kan? Di dalam perhitungan nilai wajar, ini kita menggunakan formulasi datar. Kita menggunakan formulasi mengikuti faham Benjamin Graham, penulis buku Investment Classic, Security Analysis and Intelligent Investor. Benjamin Graham itu adalah gurunya Warren Buffett. Warren Buffett itu adalah orang terkaya di dunia di dalam bracket 5 besar atau sekarang mungkin terlempar dari 5 besar tapi masih dalam 10 besar selama 40 tahun. Usia sekarang 85 tahun atau lebih atau bahkan 90 tahun. Dia masih aktif dan masih bertahan di bracket 10 besar terkaya di dunia. Hanya apa? Hanya main saham. Warren Buffett itu beda dengan rekan-rekan orang terkaya di dunia yang satu-satunya tidak pernah mendirikan perusahaan dari nol. You name it siapa? Orang terkaya di dunia Elon Musk. Sekarang dia menduduki ranking ke-1, pendiri dari perusahaan mobil listrik Tesla. Pendiri dari beberapa perusahaan lain, bisa perusahaan roketnya, perusahaan PayPal-nya. Bill Gates mendirikan Microsoft sejak dari awal, from scratch. Jeff Bezos mendirikan Amazon.com, online marketplace, yang merupakan orang kedua atau ketiga terkaya. Mark Zuckerberg, pendiri dari Facebook. Semua adalah pendiri perusahaan kecuali Warren Buffett. Warren Buffett hanya berdagang saham.
dan dia bisa menduduki sebagai orang terkaya dunia selama 40 tahun. Luar biasa. Di dalam buku yang dikarang oleh ditulis Janet Low berjudul Warren Buffett Speak, di situ pernyataan Buffett itu dikutip dengan mengatakan gaya investment saya adalah 85% Benjamin Graham dan 15% Philip Fisher. Kalau bicara Benjamin Graham, kiblatnya dua buku, Security Analysis dan Intelligent Investor. Nah, Easy Stock ini menggunakan dua buku. Satu, Security Analysis. Kedua, Warren Buffett Way, karangan Roger Hawkstorm, kalau nggak salah. Dua ini kita kombinasikan dan kita berhasil mendapatkan intellectual property right untuk program komputernya yang sekarang ini bisa Anda nikmati aplikasi nilai wajarnya di mobile phone Anda. Oke, balik lagi ke Warren Buffett. 15%-nya Philip Fisher. Siapa Philip Fisher? Adalah pengarang buku Common Stock and Uncommon Profit, tetapi yang dititik beratkan pada buku Philip Fisher ini adalah business analysis. Dia tidak menghitung nilai wajar dari saham, tapi lebih menganalisa sisi bisnisnya, mulai dari hubungan antara pemilik dan manajemen dengan labor union, dengan employee-nya, mengupas dari sisi kinerja keuangan, kinerja production, sales and marketing, organization effectiveness, dan dia membahas beberapa hal yang membuat perusahaan itu tetap konsisten menjadi kuat, seperti secret resepinya, network atau channeling atau distribution networknya, dan banyak hal yang terkait kepada analisa kualitatif. Jadi analisa kualitatif itu tidak bisa dihitung. Ini adalah yang dikombinasikan Warren Buffett di dalam paham berinvestasinya. Warren Buffett ini kalau dilihat dari kutipan dari buku karangan Janet Low, 85% Benjamin Graham, artinya titik beratnya adalah di harga. Apa yang dimaksud dengan harga adalah nilai wajar dibanding dengan harga beli. Nilai wajar itu adalah suatu value yang dihitung terkait sama prospek itu perusahaan. Terus dikaitkan dengan harga belinya. Kalau harga belinya lebih murah, itu namanya undervalue. Kalau harganya lebih mahal daripada nilai wajar, itu overvalue. Kalau Warren Buffett menitik beratkan pada 85%, artinya dia cari harga yang murah. Tetapi karena dia menggunakan juga 15% pahamnya Philip Fisher, artinya ada berapa kasus yang dia menafikan atau mengabaikan sisi harga beli. Contohnya apa? Saham yang dibeli saham Coca-Cola. Coca-Cola termasuk dimiliki cukup signifikan, mungkin nggak mayoritas ya, tapi yang jelas lebih dari
15% kali. Itu udah nilainya triliunan. Dan itu dimiliki oleh Warren Buffett, dibeli pada saat harganya over value. Dia tidak menunggu lagi harga under value-nya. Artinya, setelah saham itu dimiliki Warren Buffett, Coca-Cola selalu over value, tidak pernah under value. Harganya selalu naik terus. Harganya selalu naik terus. Nah, tetapi saya tidak membahas masalah Coca-Cola di sini, tapi dalam perjalanannya setelah sekian tahun dia melakukan investasi, harga akan dalam momen-momen tertentu akan turun, tetapi karena performance perusahaan ini bagus, nilai wajarnya tetap naik. Akhirnya itu berujung harganya menjadi under value. Oke. Rumus yang kita gunakan adalah seperti ini. Ya. Jadi kalau kita tadi tujuan kita kan menghitung saham 53, 52, 52 saham Lucy lah. Saham Lucy itu kalau kita harus menghitung dengan pola seperti ini. Ini adalah pola easy stock atau pola Benjamin Graham. Kita lihat bagannya, bahan mentahnya adalah quarterly financial report. Nah, atau itu biasanya semua dirilis oleh Bursa Efek Indonesia. Anda bisa lihat tadi bahwa bisa dilihat dari prospektus yang dirilis oleh Bursa Efek Indonesia atau berasal dari company website. Nah, itu seperti yang Anda lihat, kita lihat ya, laporan yang ada. Ini kalau kita lihat di sini, laporannya adalah 31 Oktober. Ada 4 laporan yang umum dirilis oleh suatu perusahaan. Adalah 1, laporan kuartal 1 berakhir 31 Maret. Laporan semester 1 berakhir 30 Juni. Laporan kuartal 3 berakhir 30 September. Dan laporan tahunan yang berakhir 31 Desember. Kenapa ini 31? Adalah kepentingan IPO. Karena dia belum siap dengan laporan per 31 Desember 2020, berarti dia menggunakan laporan kuartal ketiga plus 1 bulan, yaitu 31 Oktober. Nah, dalam konteks ini, terkait sama rumus yang Anda lihat di screen Anda, metode daripada Benjamin Graham adalah 12 bulan, annualize, atau per 1 tahun. Artinya kalau kita kaitkan dengan saham Lucy itu hanya 10 bulan. Artinya harus di 12 bulankan. Yaitu 12 per 10 atau 1,2 kali 10 bulan. Menjadi 12 bulan. Apa yang harus disetahunkan adalah sisi earning. Sisi earning itu apa aja? Yaitu profit loss statement dan cash flow statement. Balance sheet tidak perlu disetahunkan. Karena pada dasarnya balance sheet itu merepresentasikan 12 bulan. Oke. Jadi dari situ laporan-laporan gitu kita ekstrak. Apa yang kita peroleh? Dari sisi earning kita peroleh free cash flow. Dari sisi balance sheet kita peroleh net working capital dan surplus dan defisit neraca. Oke. Nah, keduanya dipadukan di sini. Jadi pola kalkulasi nilai wajar easy stock ini menghitung semuanya komponen yang ada di laporan keuangan. Kita berbeda dengan pola yang dilakukan seperti price to book value. Dia mengabaikan sisi earning atau pola
EBITDA per saham yang mengabaikan sisi neraca, hanya berkonsentrasi pada sisi earning. Nah, ini kita bisa menyampaikan kepada Anda bahwa yang kita hitung adalah semua komponen yang ada di laporan keuangan. Free cash flow kita kombinasikan dengan net working capital dan surplus defisit neraca. Kita kombinasikan dengan government bond, kita diskonvektorkan, kita proyeksi atau yang kita kenal discounted cash flow selama 10 tahun ke depan, dan kita gunakan safety measure, yaitu margin of safety, metode Benjamin Graham, keluarlah nilai wajarnya. Di sini cara ngitungnya, oke? Nah, government bond itu adalah komponen eksternal yang paling penting dan berubah setiap hari. Kita lihat nanti. Oke. Di mana government bond itu berubah? Anda bisa lihat di sini. Harga dan yield wajar obligasi pemerintah Indonesia. Yang kita gunakan adalah tenor 10 tahun. Di situ kalau Anda lihat 10 tahun adalah 6,6529% hari ini. Itu yang kita gunakan untuk menghitungnya. Oke? Nah, kenapa government bond itu penting? Nah, government bond itu penting. Kita lihat di sini. Indikator di sini. Government bond. Nah, kan? Indikator terpenting. Nah, kita lihat Indonesia. Indonesia. Oke. Kita lihat aja Indonesia. Ini ya, Indonesia aja nih. Asia. Government bond 6,48. Mungkin beda-beda tipis. Dia menghitungnya 6477 ya. Kalau di IBPA 6,65. Ya, ini ada perbedaan di sini, tetapi di dalam easy stock kita lebih menggunakan IBPA, tetapi karena keduanya memiliki pola perhitungan secara desimal yang berbeda, tidak mempengaruhi perhitungan kita. Oke, government bond itu sangat berpengaruh dengan apa yang terjadi di market. Kalau kita lihat di sini ya, kita lihat. Anda lihat itu ada grafik government bond dari tahun 2020 sampai saat ini. Kalau SUN itu kan surat utang negara 10 tahun, IHSG itu yang di bawahnya itu terlihat. Kalau government bond naik, IHSG pasti jeblok. Artinya apa? Switching dari dana dari pasar modal ke pasar uang. Orang jual saham, beli SUN, beli government bond. Atau sebaliknya, kalau pemerintah sanggup menekan tingkat suku bunga, ada strategi ekonomi makro yang berpihak kepada pihak swasta atau private sector, dia akan menyebabkan perpindahan dari pasar uang ke pasar modal. Kira-kira seperti itu. Makanya government bond sangat penting di dalam perhitungan kita. Oke, kita melihat, coba kita hitung melalui pola-pola yang kita gunakan. Oke. Ya. Oke. Nah, ini cara perhitungannya. Kita menggunakan 3 metode.
metode book value, metode EBITDA, dan metode easy stock atau free cash flow dan surplus and deficit neraca. Itu metode free cash flow. Kita lihat total aset dikurangi kewajiban lancar dan tidak lancar atau total hutang, dikurangi goodwill, kebetulan goodwill yang nggak ada, kita memperoleh nilai 6,8 miliar dibagi jumlah saham yang beredar 1,35 juta atau miliar 35 juta. Oke, book value per sahamnya adalah net asset for common stock dibagi jumlah saham adalah 7 rupiah. Nah, 7 rupiah. Kalau kita discounted book value per saham ini dengan growth rate 12%, itu kita mencapai angka 20,48 di sini. Nah, di sini. Ini ada 4 saham IPO yang lain, tapi kita akan konsentrasi di sini. Lihat. Nah, ini 7. Kalau kita rubah di sini 7. Kebetulan nggak bisa dirubah ya, tapi nggak apa-apa. Kita menggunakan pola ini. Berikut kita menggunakan pola EBITDA atau earning before interest, taxes, depreciation, amortization. Kita menggunakan earning before interest and taxes, pendapatan sebelum pajak. Ditambah biaya bunga, dikurangi pendapatan bunga. Ditambah depresiasi dan amortisasi, kita memperoleh nilai 10 miliar. Dibagi jumlah saham yang 1 miliar tadi adalah kira-kira 9,8. Oke. Apabila kita discounted kan EBITDA per sahamnya itu dengan growth rate, itu akan diperoleh nilai 30,38 rupiah. Oke. Di sini artinya apa? PE ratio-nya 10,2 termasuk rendah ya. Tetapi dia punya discounted cash flow-nya cuma 30 rupiah. Itu sebetulnya nilai wajar versi EBITDA. Nilai wajarnya cuma 30. Sedangkan harga penawarannya kan 100. Di sini Anda lihat harga penawarannya 100 kan di sini. Ini kan. Adapun harga penawar sebesar 100 rupiah. Oke. Ya. 100 rupiah. Nah, untuk book value itu harga wajarnya cuma 21 rupiah. Berarti harga ini tidak layak dibeli. Tidak layak dibeli kenapa naik 10%? Begitu gong langsung deng naik 10%. Ya dari 100 ke 110. Oke, kita hitung dengan metode easy stock. Easy stock ada 2 metode, yaitu free cash flow sama perhitungan neracanya, yaitu net working capital dan surplus deficit neraca. Net income sekian, depreciation, amortization, capital expenditure. Jadi free cash flow ada penjumlahan ini semua dibagi free cash flow per share 12 rupiah. 12 rupiah ya. Lebih kecil daripada yang lain ya. Lebih besar. 12 rupiah lebih besar. Ini book value per saham 7 rupiah. EBITDA 10 rupiah. Kita 12 rupiah. Tetapi kita belum menggabungkan neraca. Oke. Kita gabungkan neraca. Total current asset kita cari netnya. Net current asset 6,1 miliar dikurangi utang jangka pendek jangka panjang. Ada surplus untuk net working capital, tapi defisit untuk total neraca atau nilai likuidasi. Kita peroleh net working capital 1 rupiah, tetapi nilai likuidasinya minus 3. Oke. Kita gabungkan free cash flow dengan surplus defisit neraca, dengan average growth penjualan 5 tahun atau lebih, kita menggunakan rate-nya 2%. Konservatif, 2%. Tadi discounted cash flow EBITDA dan discounted cash flow
price atau book value itu growth-nya 12%. Kita hanya menggunakan 2%. Ketemunya berapa? Nilai wajarnya. Nilai wajar tertinggi 122, nilai wajar terendah 113. Gimana kalau kita naikkan, lebih naik lagi? Tapi kita konservatif aja lah. Dalam posisi pandemi ini yang orang tidak bisa berkumpul, tidak bisa hangout, atau sangat terbatas lah. Protokol kesehatan begitu ketat, orang juga worry untuk keluar rumah, hangout in the crowd, itu punya potensi penularan, dan lain sebagainya, otomatis growth-nya akan rendah. Saya pakai aja 2%. Itu 113 dan 122. Jadi kalau dia jual dengan 100, kemudian masih punya potensi upside, itu 13% sampai 22%. Kalau growth rate-nya 2, kalau ekonominya bangkit, ini makin naik lagi. Nah, di sini kan kita pakai government bond per 5 Mei, hari ini ya. Harga IPO 100, EBITDA per saham cuma 30. Book value per saham cuma 20. Nah, yang cocok tuh ini. Berarti rekomendasinya saham ini bisa dibeli. Andaikan growth rate-nya 1%, itu dia masih, saya ada perhitungan tapi di sheet yang beda ya. Saya mau coba ini jadi 0% aja. Apa yang terjadi? Kalau saya hitung 0%. Nah, ini agak lama proses ininya, dia masih running. Nah, kalau dia 0%, itu intrinsic value tertinggi atau nilai wajar tertingginya itu akan mencapai 103 rupiah. Ada upside 3%. Kalau growth-nya 0%. Nilai wajar terendahnya itu minus atau 94, atau itu ada potensial upside-nya nggak ada downside-nya. Downside-nya adalah 6%. Karena kenapa? Karena nilai harga yang IPO yang ditawarkan 100, nilai wajar terendahnya 94, berarti selisihnya kan 6, yaitu 6% potensial downside-nya. Jadi kalau Anda ingin membeli, bisa dibeli. Karena saya tidak yakin kalau perusahaan itu growth-nya 0%, dia go public. Kemungkinan dia masih bisa bertahan dengan growth rate yang rendah. 1% lah katakan. Kalau 1% aja, dia 1%, dia masih dalam posisi upside ya, tidak ada downside. Oke. Nah, bagaimana aplikasinya dengan easy stock? Nah, easy stock ini ada nih, kalau Anda mau ini easy stock, Anda pakainya Google Play Store, Anda ketik easy stock. Oke, easy stock ya, easy stock. Ada mana nih? Easy stock, easy stock. Easy stock. Kok nggak ada ini di sini? Pastinya ada di sini easy stock. Easy stock global stock valuation. Global stock valuation. Ini kok nggak ada di sini? Global stock valuation. Global stock valuation. Oke, Anda akan dapat seperti ini. Easy stock ada 4 bendera, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Tetapi pada saat ini yang bisa diakses hanya Bursa Efek Indonesia sebanyak
kira-kira 730 saham yang listed. Dan di bawah ini aplikasi free of charge ya, tidak di charge. Ini ada di bawah itu ada menu forecast simulator. Forecast simulator kalau Anda klik dari HP Anda itu akan ada yang Anda harus isi. Nah inilah, misalnya saya robah ya. Saya robah 5253 ya. 5253 perusahaannya ya. Di bidang jasa. Industrinya kafe. Oke. Klik. Nah, ke sini. Oke. Pertumbuhan rata-rata kita pakai 2%. Government bond kita pakai tadi. Oke, kita tadi pakai government bondnya. Oke. 6,6529. Oke. Belanja modal. Kita lihat ini ya. Kita lihat. Nah, Lucy ya. Belanja modalnya 158. 158 229 263. Laba bersih after tax-nya 116 487 007. Utang jangka panjang 43 63 426 816. Intrinsic value discount ini ada margin of safety yang default, Anda tidak bisa rubah. Utang jangka pendeknya 46 26 426 salah 4626 353 4626 353 691. Listing stoknya adalah 1035. Oke, betul kan? 1 miliar ya. Dividen 0. Equity-nya 6826 163 967. Aset lancar bersihnya 61 01 120 972. Nah, ini karena sistemnya belum on di bursa efek, sehingga perhitungannya tidak bisa kita lakukan di sini karena sebetulnya non bursa ini atau perhitungan di sini forecast simulator hanya berguna untuk perusahaan-perusahaan yang belum masuk bursa, yaitu kalau Anda ingin menghitung perusahaan pribadi Anda bisa menggunakan forecast simulator. Kalau Anda punya perusahaan yang masih sifatnya private, Anda mau go public di kemudian hari, Anda bisa hitung nilai wajarnya dengan menggunakan forecast simulator ini. Oke, jadi kalau kita lihat tadi, Lucy, ini masih potensial upside-nya masih ada 22%. Anda bisa, kalau Anda tertarik, Anda bisa beli, karena kalau kita asumsikan growth rate-nya itu 2%, dia bisa mencapai upside-nya sampai 13 dan 22%. Sekarang kita lihat kondisi realnya ya. Oke. Stock price. Lucy. Chartnya udah keluar belum? Belum keluar ya. Lucy chartnya
Belum keluar chartnya Lucy. Belum keluar. Lucy belum keluar. Kita lihat stock price. Kalau kita stock order, oh enggak, kita lihat ya ini aja. Oke. Kita lihat stock price. News, SK IPO, chart. Belum keluar, daily. Belum keluar, price. Oke. Itu posisi sekarang tuh 110. Jadi kalau kita lihat ya, dia mencapai low, sempat dia turun ke 90, kemudian naik lagi. Jadi sebetulnya ini sudah, kalau Anda sebagai pemegang saham IPO dengan harga 100, Anda sudah mengalami keuntungan 10%. Tetapi kalau kita lihat dari perhitungan easy stock, Anda bisa atau memiliki upside potensial antara 13 sampai 22%. Jadi potensi ini masih bisa naik lagi menurut easy stock. Tapi balik lagi bahwa market itu tergantung dari sentimen pasar, yaitu tergantung dari supply and demand, tergantung pada psikologi market. Yang jelas, umumnya perusahaan-perusahaan IPO itu banyak yang dijual di atas atau di bawah nilai wajarnya. Kita lihat nih semuanya ya. Kemarin ada saham LVFO atau saham Imago. Ini kita lihat bawahnya lah. True value-nya berapa? Nggak punya upside potensial. Dia sebetulnya dijual 100, tapi harganya sebetulnya cuma 32 nilai wajar ya. Itu LFLO. Coba kita lihat LFLO. Kita lihat chartnya. Ya naik sampai segitu. Tapi sebetulnya harganya nggak segitu. Di harga gorengan. Sekarang saham FIMP. Berapa sih? Nah, ini FIMP ada nih. Dia punya potensial upside 14 sampai 31%. Kita lihat saham FIMP. Turun ya. Harga IPO 125, sekarang 63. Turun. Karena growth rate-nya kan tadinya 9% ya. Kena sentimen. Sebetulnya perusahaan ini kemungkinan besar memang growth rate-nya nggak boleh 9%. Mungkin hanya 1%. FIMP. TAPG. TAPG. Wah, itu harganya gila banget. Dia harganya TAPG itu 200. Tapi dia sebetulnya nilai tertinggi cuma 198. Tapi kenapa bisa sampai 740? Ya itulah. Kalau saham digoreng emang seperti itu. Tapi kalau kita hitung dari awal itu sahamnya nggak segitu. Tapi kenapa bisa naik segitu? Nah inilah yang analisa fundamental dalam jangka pendek seringkali berbeda dengan apa yang ditampilkan di market atau harga pasar yang terlihat di depan mata para investor. Karena psikologi market itulah yang tidak bisa kita hindari ya. Memang kenyataannya seperti itu. Nah, saham Nusa Pala Gemilang NPGF. Ini kita lihat. Dia jual 100, nilai wajarnya cuma 94. Sekarang kita lihat.
NPGF. Turun dari 111. Sempat naik 244. Luar biasa. Sulit, jadi kita melihat bahwa ini perhitungan yang dilakukan berdasarkan rumus Benjamin Graham, Warren Buffett, yang mereka terbukti adalah orang nomor 1, orang terkaya di dunia selama 40 tahun yang menghitungkan pola Benjamin Graham. Kita nggak bisa berargumentasi di sini. Itu kita lihat saham NPGF. NPGF itu harga IPO 100, nilai wajarnya cuma 94. Book value-nya juga cuma 140, EBITDA per sahamnya cuma 15. Tapi kenapa harganya bisa sampai 244? Memang sulit. Mana yang benar? Dari sisi kami cuma ingin menyatakan bahwa performance Warren Buffett sebagai murid Benjamin Graham yang menyatakan 85% fund investasi yang berasal dari perhitungan Benjamin Graham yang menitik beratkan pada value investment atau value calculation, artinya menilai saham berdasarkan intrinsic value. Dia terbukti dia bertahan sebagai orang terkaya di dunia selama 40 tahun. Itu aja sebetulnya. Jadi kalau dipertanyakan kenapa begini, kenapa begitu, ini adalah masalah keyakinan. Jadi kalau Anda berpegang kepada pola-pola teknikal, tentunya Anda tidak setuju dengan konsep yang sedang saya sampaikan. Tetapi kalau Anda meyakini siapa Warren Buffett dan siapa itu Benjamin Graham, dan apa pola value investor, pola value investing, Anda bisa lebih belajar lagi dari buku-buku atau seminar-seminar atau bahkan video-video yang akan kami tampilkan dalam waktu-waktu mendatang ini. Baik, di situ bisa pelajaran yang bisa kami sampaikan bahwa memang tidak selamanya apa yang ditampilkan atau dihitung nilai wajar itu akan selalu tercermin di nilai pasarnya, belum tentu. Tapi Anda harus tahu kondisi pasar modal relatif hampir seluruh dunia itu seperti ini. Jumlah pemainnya itu 10% investor institusi, 90% atau sisanya ada retail investor. Nah, investor institusi yang jumlahnya cuma 10% itu sebetulnya menguasai lebih dari 50% perputaran modal, perputaran dana. Jadi permainan di pasar modal itu harus menggunakan analisa. Analisa yang digunakan adalah fundamental dan teknikal. Yang populer jelas teknikal. Tapi analisa teknikal tidak bisa digunakan untuk saham IPO. Karena dia belum ada pergerakan harga. Jadi kalau IPO murni itu analisa fundamentalnya. Yang ada di prospektus itulah fundamentalnya. Setelah dia bergerak sekian lama, setelah dia cukup mapan untuk bisa dianalisa secara teknikal, baru dia menggunakan analisa teknikal. Karena analisa teknikal itu bisa dilakukan profesional dan secara amatiran. Nah pertanyaannya, investor institusional itu menggunakan apa? Menggunakan dua-duanya, tapi secara profesional, bukan amatiran. Kalau dia menggunakan murni dominansinya adalah teknikal,
analisis, dia tidak seperti investor retail yang umumnya menganalisa grafik itu secara amatiran. Nah, kalau Warren Buffett itu jelas fundamental dia. Karena dia menghitung nilai wajar, menghitung intrinsic value. Fundamental pun ada yang amatiran, yaitu fundamental secara umum. Analisa terbatas, kurang relevan. Analisa price to book value atau EBITDA itu adalah analisa fundamental umum. Datanya terbatas sebetulnya. EBITDA tidak menggunakan neraca. Book value tidak menggunakan sisi earning. Nah, sedangkan analisa easy stock itu adalah analisa mengacu kepada stock valuation, kalkulator, atau pahamnya Benjamin Graham. Ada juga analisa fundamental tapi kualitatif. Dia tidak tahu persis mana harga wajar tertinggi dan mana harga wajar terendah. Artinya, mereka tidak berorientasi pada nilai wajar. Sebetulnya timbulnya dua gap, nilai tertinggi dan nilai terendah itu dikenal dengan di dalam analisa teknikal, yaitu support dan resistance. Sama sebetulnya. Cuma bedanya analisa teknikal tidak melihat fundamental dalam perusahaan, dia tidak melihat sisi earningnya atau net profit after tax-nya berapa, capital expenditure berapa, depreciation berapa. Itulah yang membedakan. Nah, kalau kita balik lagi ya ke analisa ini. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita lihat book value, jelas dia hanya satu sisi, neraca aja. EBITDA hanya satu sisi, earning aja. Dan dia tidak mensetahunkan sisi earningnya. Kalau ini kan disetahunkan. Nah, itu bedanya. Free cash flow-nya disetahunkan. Dikalikan. Nah, di sini rekan-rekan investor bisa mempelajari atau mengambil kesimpulan daripada presentasi tentang harga saham atau nilai wajar saham IPO 5253 atau saham Lucy. Kita bisa melihat nanti kalau dia sudah listed, artinya sudah kita upload ya di Easy Stock. Nah, Easy Stock ini ada menampilkan analisa penilai nilai wajar untuk 730 saham yang listed. Anda bisa nyari di situ. Anda bisa lihat, katakan Anda melihat apa saham BMRI, Bank Mandiri ya. Anda lihat di sini. Statusnya kuartal keempat terakhir ya. Closingnya 6.100 tapi upside-nya bisa di atas 10.000. Artinya masih bisa naik ini saham. Ini ada rasio-rasio. Anda bisa lihat company profile, video profile. Anda bisa lihat di sini. Bank Mandiri. Profil daripada emiten-emiten yang Anda cari. Oke. Anda bisa mendengar itu. Mandiri Corporate Banking is here to provide a complete and integrated business solution. Oke, kita cuma lihat bagian aja. Oke. Oh, ini harus kita keluar dulu. Oke, ya. Kita lihat tadi Bank Mandiri ya. Ada upside-nya sampai 68% dan sampai 2 kali. Harganya memang masih turun sekarang. Oke. Anda bisa lihat historical chart-nya di sini. Seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan.
Anda bisa lihat di sini. Oke. Anda bisa pelajari secara free of charge. Nah, setelah Anda sudah paham sebagai free user di sini, Anda bisa meningkatkan ke aplikasi premium. Itu aplikasi berbayar dari Stock. Itu di situ Anda akan sorry tadi saya belum kembali ya ke situ ya. Ini saya tadi belum pindah screen ya. Oke. BMRI ini ada aplikasi premium yaitu Stock Simulator atau Forecast Simulator. Anda bisa lihat di sini. Oke. Growth-nya Bank Mandiri 3,2%. Government bond sekian. Anda mungkin lebih optimis banknya tuh naik 5%. Oke. Atau Anda malah optimis 1,5% aja. Oke, 1,5%. Kalau dia 3% kan 10.000 ya terendahnya ya. Dibanding angka 6.000. Sekarang kita robah tadi kan udah 1,5%. Berapa nilai wajar ya? 1,5% ya. 9.000. Berarti turun kan dari 10.000, 9.000. Anda bisa mainkan itu semuanya. Dari capital expenditure, net income, Anda prediksi net income turun. Misalnya. Anda prediksi turun net income-nya. Anda tidak yakin dengan net income segini. 16, 645, 624, tuh agak berapa? Tadi kan 9.000. Turun ke 9.700. Income 15. Bisa Anda turunkan lagi kalau mau. Net income after tax 10. 645, 624, tuh agak 7.000 kan? Anda karena turunkan cukup signifikan dari 13 triliun 13 net income-nya 13 triliun ya. Turun menjadi 10 triliun. Oke. 10 triliun. Jadi turun signifikan ke 7.000. Oke. Kita lihat apa lagi sih yang ada di isi stok. Oke. Ada best stock selection. Anda lihat di situ, Anda bisa sort by apa? By under value-nya, by over value, direction-nya highest to lowest, dan ini ada pilihan-pilihan dari stock price, ada bar yang Anda bisa setel. Sampai return on equity, return on asset, volume, dan lain sebagainya. Sampai memilih industri, sektornya apa. Oke. Anda minta under value, Anda memilih revenue growth-nya yang dari 0% sampai ke atas. Return on equity-nya Anda mau 1%, profit margin-nya Anda mau 2%, profit margin, gross profit margin-nya 9%, volumenya 1 juta, satu apply filter. Inilah saham-saham terpilihnya. Saham-saham terpilihnya. Ya kan?
bisa aja Anda berubah lagi best selection-nya. Anda ingin hanya finance. Finance ada hanya bank. Mana yang keluar? PNBN, BNGA, BNI, BJT, BMRI. Oke, ini kalau Anda sudah advance, bisa aja ini merupakan tools yang menarik. Ini terserah Anda kalau Anda ingin menggunakan EasyStock sebagai alat utama atau mungkin hanya komplementari dari analisa teknikal Anda. Paling tidak Anda membeli dengan harga yang tepat atau tidak. Kalau Anda dengan Anda yang dominan dalam analisa teknikal, prinsip Anda pasti buy high and sell bid low or higher. Anda buy high and sell higher gitu kan. Kalau lihat grafik sudah breakout, Anda beli, Anda harapkan itu naik terus. Nah, tapi pertanyaannya Anda bisa lihat ke analisa EasyStock. Anda beli pada saat breakout itu sebetulnya harganya overvalue apa undervalue? Kalau undervalue, itu Anda aman pakai itu. Aman dalam artian begini ya. Aman dengan metode yang digunakan oleh investor yang sudah terbukti kehandalannya. Paling tidak Anda ada sisi safety-nya di situ kan. Daripada Anda membeli, katakan saat breakout Anda beli Rp1.000, tetapi sebetulnya nilai intrinsic value-nya hanya 200 perak. Nah, ini kan bisa jadi gambaran. Tapi kalau pada saat breakout nilainya Anda beli 1.000, tapi intrinsic value-nya tuh 1.200, kan Anda lebih feeling safety di situ kan? Oke, baik para pemirsa investor yang budiman, saya sudahkan acara ini. Kita bertemu lagi di kesempatan yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.